dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini lebih spesial karena dialog spesial kita menghadiri Bapak Profesor Thomas Suyatno. Beliau adalah Ketua ABPPTSI Pusat, didampingi oleh Bapak Dr. Haji Andi Surya, Ketua terpilih ABPTSI Provinsi Lampung 2023-2027, dan bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Nasrullah, pengurus pusat ABPTSI Pusat. Ya, pemirsa, dekat diri dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya sampaikan bahwa dialog spesial ini dilaksanakan usai musyawarah wilayah ABPTSI Provinsi Lampung 2023 yang diselenggarakan di kampus Universitas Mitra Indonesia lantai 7 dengan tema arah pengembangan pendidikan tinggi Indonesia dan peningkatan kualitas SDM pada era VUCA dan tarung digital. Kita akan bahas lebih lanjut, pemirsa. Ya, Profesor Thomas Suyatno ini karena sesi pertama, ini perlu juga dijelaskan sama Profesor Thomas ini apa itu ABPTSI secara lengkap. Silakan, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Moderator. ABPTSI dilahirkan pada 10 Desember 2003. Pada saat itu pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Itu sejak 20 Agustus 2003. Di dalam rancangan itu eksplisit disebutkan semua yayasan harus dibubarkan. Dunia pendidikan tinggi yang pada umumnya berbentuk yayasan sebetulnya juga mulai PAUD sampai dengan pendidikan tinggi, yayasan pada umumnya, lalu perserikatan atau Muhammadiyah, perkebunan dan lain sebagainya. Tentu tidak rela, tidak ikhlas jika yayasan-yayasan yang sudah berkarya jauh sebelum bangsa ini merdeka harus dibubarkan. Kekayaannya harus diserahkan kepada Badan Hukum Pendidikan, suatu badan baru yang dilahirkan karena RUU tersebut. Itu bisa dibilang latar belakang kelahiran di ABPTSI, Profesor ya? Ya, jadi latar belakang kelahiran. Karena yayasan semua harus dibubarkan, kekayaannya harus semuanya diserahkan kepada Badan Hukum Pendidikan. Kami dipelopori oleh 4 yayasan pada saat itu. Yang pertama Profesor Juga sebagai Ketua Pengurus Yayasan Al-Azhar. Awal berdirinya awal jadi 4 yayasan. Prof juga pada waktu itu Dirjen, pada waktu itu Dirjen. Kemudian Bapak Profesor Syahid Abi dari Surabaya, Petra. Kemudian 3 Bapak Sindu Nata, Mayor, Ketua Yayasan Trisakti. Kemudian saya sebagai orang Angka Jaya pada saat itu tidak rela, tidak ikhlas jika yayasan harus dibubarkan. Kami bisa dibayangkan, saya orang Kementerian Pendidikan pada saat itu. Saya harus berhadapan dengan menteri saya, Pak dipanggil berapa kali saya anggota DPR, saya menentang ketua saya Akbar Tahyum. Pada saat itu sudah kami berjuang 7 tahun, kalah. Akhirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Badan Hukum Pendidikan lahir. Semua yayasan dikubur, nggak boleh ada yayasan. Kekayaan harus diserahkan kepada Badan Hukum Pendidikan. Kami mengadakan seminar nasional pada saat itu di Kolom Kota Indonesia untuk menanggapi kebijakan pembubaran yayasan itu ya, dengan undang-undang itu. Lahirnya undang-undang, kami mengadakan seminar nasional di Kolom, diikuti 1.060 yayasan seluruh Indonesia. Kami menentang. Kami terus ke MK
Pak Mahfud ketua MK Saat itu ya. ya beliau ketua MK, kita berjuang terus MK bersidang hampir 1 tahun, panjang prosesnya, panjang, yaitu Allahu Akbar, puji Tuhan. Pada 31 Maret 2010 semua yayasan yang sudah dikubur hidupkan, Bangkit kembali. bangkit kembali, mulai bisa kembali menyelenggarakan Itu akibat keputusan MK yang ya tidak mencabut undang-undang undang-undang. Jadi tadi. undang-undang ke-9 tahun 2009 tentang Iya. Badan Pokok Pendidikan dicabut keseluruhan. Artinya sukses perjuangan. Nah, setelah 7 tahun. Setelah Setelah 7 tahun. dan perkembangannya Profesor. Nah, sesudah itu terus-menerus akhirnya aktivitasnya menjadi mitra pemerintah dan Komisi 10 DPR RI, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirancang oleh Kementerian kita, Pendidikan dan Kebudayaan, aktivitasnya senantiasa dilibatkan. Bahkan penyusunan permen pun kami dilibatkan. Komisi 10 itu karena junior saya kebetulan setiap kali akan juga menerbitkan peraturan perundang-undangan itu kami dilibatkan secara langsung, sehingga setiap bulan sekarang kami senantiasa ada open dialog dengan kementerian setiap bulan. semua masalah-masalah seluruh Indonesia. Terakhir Bapak Andi ikut dalam rapat kerja, Pak Andi Surya. iya Pak Andi Surya ikut pada saat itu. Jadi seluruh masalah seluruh Indonesia dikumpulkan. Pada saat itu kita sampaikan tertulis, lalu kita bahas bersama. Jadi permasalahan perguruan tinggi Yang muncul langsung dibicarakan. diinventarisasi setiap bulan. Kita ini masalah-masalah yang dihadapi, Aceh menghadapi ini, Manado menghadapi ini, Papua menghadapi ini, Palembang menghadapi ini, Lampung menghadapi ini, disampaikan di situ kita. Ya, itu kira-kira, sehingga betul-betul memang sejak awal saya sampaikan APPTSI lahir karena panggilan sejarah. Sejarah APPTSI lahir di tengah badai yang mengancam eksistensi yayasan. Itu kira-kira, sehingga ada buku kecil berjudul APPTSI lahir di tengah badai yang mengancam eksistensi dari keberadaan yayasan. Hingga saat ini keberadaan APPTSI di wilayah-wilayah hampir semua provinsi ya. Sudah 34 provinsi. Tinggal nanti nunggu 4 pemekaran di Papua. Sedang diatur oleh Papua Barat dan Papua untuk provinsi baru. Terkait muswil yang sudah dilakukan barusan di Provinsi Lampung, muswil APPTSI Lampung Profesor, itu yang keberapa di tingkat daerah-daerah? Karena sebelumnya sudah banyak muswil itu. Iya, sudah banyak, tapi Palembang terpaksa ditunda. Kemudian Jambi sudah, Bengkulu sudah, Riau sudah, jadi Tabel juga sudah, semuanya sudah. 3-4 yang belum. Ini terus-menerus pada umumnya mereka menghadapi musbir yang keempat. Nah, mohon diingat, ini saya alhamdulillah luar biasa. Kalau di Provinsi Lampungnya, Lampung ini luar biasa karena begitu cepat, demokratis ya, dan betul-betul terbuka musyawarah. Tapi beberapa wilayah itu tidak bisa 1 hari, mestinya 1 hari. Jadi Jawa Tengah bisa enggak bisa 1 hari, karena memang demokratis. Yang diserahkan semua sama floor seperti tadi kita serahkan sama floor. Jawa Barat sama, 2 hari juga di Cirebon, karena banyak jago yang ingin mengabdi menjadi ketua di tempat itu, sehingga
sempat tertunda 1 hari sehingga next day baru diselesaikan alhamdulillah, tapi tetap musyawarah, tetap rukun, tidak ada apa itu konflik. Jadi menurut Profesor kalau Muswil ABPTSI Lampung ini musyawarahnya cukup Saya kuat. kira dari seluruh 34 provinsi ini paling cepat. Jadi 34 provinsi ini paling cepat. Yang betul-betul panjang itu terus terang Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemarin yang terakhir sebelum di sini Provinsi Banten sampai pukul 4 sore, relatif cepat. Relatif karena Pak Mulya, Pak Kiai itu kami adakan di Muhammadiyah itu juga dialogis, komunikatif, lalu panjang juga Pak Beban sama Pak Dirjen. Pak Dirjen juga sama melalui Zoom, tapi tetap tanya jawab. Kemudian Pak Beban juga sama. Terakhir nih Profesor sebelum kita masuk ke sesi kedua. Ya. Ini menanggapi komentar Pak Andi Surya tadi bahwa manfaat keberadaan ABPTSI ini adalah tempat untuk mengeluh para yayasan dan sebagainya. Itu gimana komentar Profesor? Ya, memang suatu organisasi, apalagi di organisasi sosial, asosiasi, khususnya di bidang pendidikan, memang organisasi ini tempat mengadu, Mengaduk ya, Profesor. dan tempat menangis. Anggota apa saja menghadapi masalah yang tidak dapat dipecahkan internal, silakan diajukan kepada asosiasi, kepada organisasi. Syukur-syukur bisa dipecahkan di wilayah. Jika tidak, sudah semua masalah lontarkan ke pusat. Biar pusat menyelesaikan antar lembaga dan kementerian di pusat. Karena saya senantiasa menekankan, ABPTSI jangan pernah ribut di wilayah dengan gubernur, dengan DP, dengan Kapolda, dengan Pemda, jangan pernah ribut. Kalau tidak bisa diselesaikan suatu masalah di wilayah, silakan semua bersatu. Ya, Profesor Pak Andi Surya dan Pak Nusro, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini terkait juga seperti yang Pak Andi Surya katakan, bagaimana apalagi Pak Andi kan terpilih sebagai Ketua ABPTSI dan kita akan pada depan. Ya, pemirsa sekali lagi, teman-teman dan berada, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di